Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 19 November 2023, dengan tema Lakukan Perkara Kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dan bersama kita memuji nama Tuhan, menyanyikan kidung jemaat. Hai mari sembah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dan kita menyanyikan kidung jemaat. Semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini, 19 November 2023, kami datang kepadamu memohon penyertaan Roh Kudus dalam kami hendak menerima dan mendengar sabda Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius
25 ayat 14 sampai 30 dengan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian juga, dan beroleh laba 2 talenta. Namun, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak memanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, dalam perumpamaan talenta saat ini dikisahkan seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka sesuai kesanggupan. Hamba pertama mendapat 5 talenta. Hamba kedua mendapat 2 talenta. Kedua hamba ini menjalankan talenta yang diterimanya dan mendapat laba masing-masing 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan hamba ketiga mendapatkan 1 talenta. Namun ia memilih untuk menggantungkan dan menyembunyikan talentanya. Saat tuan itu pulang dan mengadakan perhitungan, ia mengapresiasi hamba pertama dan kedua sebagai hamba yang baik dan setia, karena telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ia pun berjanji akan memberi tanggung jawab yang besar dan mengajak mereka untuk turut dalam kebahagiaannya. Sedangkan kepada hamba yang ketiga, tuan itu marah dan menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Bahkan ia mengambil 1 talenta yang pernah ia percayakan. Saudara-saudara, mengapa tuan itu memuji hamba pertama dan yang kedua, tetapi marah kepada hamba ketiga? Apakah karena hamba ketiga tidak membawa laba seperti hamba yang lain? Keterangan dalam Matius 25 ayat 15 tadi membantu kita untuk menyelami lebih dalam. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sebelum tuan berangkat dimungkinkan ada kesepakatan di antara mereka. Hamba-hamba itu tahu bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengembangkan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi, ketika tuan itu mendapati hambanya tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan, maka marahlah ia. Permasalahannya bukan pada membawa laba dan atau tidak, tetapi melakukan tanggung jawab atau tidak. Fokus hamba ketiga beralih bukan lagi pada mensyukuri dan mengembangkan tanggung jawab yang ia terima, tetapi berfokus pada jumlah yang ia terima. Ia lebih memperhatikan jumlah talenta yang ia terima lebih sedikit dari temannya. Perasaan iri membuatnya memilih untuk menyembunyikan talentanya. Tak hanya itu, ketika tuan pulang, ia pun menuduh tuannya sebagai manusia kejam. Pergeseran fokus pandangan ini membuat dia menjadi orang yang tidak setia dengan tanggung jawabnya dan menerima hukuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan anugerah kepada setiap kita dengan jumlah dan wujud yang berbeda-beda dan tidak sama. Namun takarannya sudah pas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan modal yang berbeda, tentu wajar jika hasilnya berbeda. Namun yang menjadi fokus kita bukan kepada kesamaan hasil akhir,
Tetapi tentang panggilan kita untuk mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan yang telah kita terima sebagai salah satu bentuk kesetiaan kita. Bentuk pertanggungjawaban itu adalah dengan menerima, mensyukuri, menjalani, dan mengembangkannya. Pemberian Tuhan atau talenta yang dipercayakan kepada kita menjadi ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap fokus setia kepadanya atau tidak? Tidak ada larangan bagi kita untuk melihat talenta orang lain dan mengaguminya. Namun, yang jauh lebih penting dan menjadi fokus kita adalah apakah kita telah melakukan bagian kita, yaitu menerima, mensyukuri, mengerjakan, dan mengembangkannya. Mungkin terlihat sepele, terlihat remeh, kecil, tetapi ketika kita setia melakukan dengan tulus perkara kecil ini, Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, barangkali kita tidak sepandai yang lain. Mereka mengerti sekali membaca, sedangkan kita berulang-ulang kalau belajar membaca baru mengerti. Barangkali bakat kita tidak sebanyak yang lain, tidak seperti yang lain. Yang lain barangkali pandai main gitar, main keyboard, menyanyi, sedangkan kita menyanyi saja suaranya barangkali fals, pas-pasan. Barangkali usaha kita tidak semaju yang lain. Usaha toko yang lain, usaha mereka berkembang pesat, laris. Sedangkan usaha toko kita nampaknya begitu-begitu saja. Atau barangkali tubuh kita tidak sesempurna yang lain. Mereka tinggi, tegap, gagah, ganteng, cantik, sedangkan kita kebalikannya. Barangkali pekerjaan kita kalau kita banding-bandingkan juga tidak sehebat yang lain. Mereka punya jabatan yang tinggi, seolah-olah enak, sedangkan kita seolah-olah kita adalah pegawai biasa, buruh. Barangkali juga keluarga kita tidak seideal, sesempurna yang lain. Keluarga lain terlihat bahagia, keluarga kita berjuang harus setia dan rukun. Nah, saudara-saudara, inilah mata kita seringkali membanding-bandingkan dengan yang lain. Rumput tetangga seakan lebih indah daripada kita. Namun, itu bukan menjadi fokus kita. Itu semua bukan alasan bagi kita untuk rendah diri, iri hati, dan tidak bersyukur. Itu semua bukan alasan kita untuk tidak mau mengembangkan dan mengerjakan pemberian Tuhan. Memang tidak mudah untuk menerima keadaan yang tidak seideal orang lain. Belum lagi ditambah dengan pandangan orang lain yang seakan-akan meremehkan kita, kita lalu menjadi rendah hati, rendah diri. Saudara-saudara, maka saat ini kita diingatkan bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, dan kepada semua bagi setiap kita itu berbeda-beda. Fokus kita bukan membanding-bandingkan, tetapi fokus kita adalah menerima anugerah itu, mensyukuri, mengerjakan, dan mengembangkan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, jika saat ini kita masih merasa kecil,
lemah, tidak percaya diri, rendah diri dengan keadaan di sekitar kita. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan talenta, anugerah sesuai kapasitas kita. Mari kita fokus pada diri kita, melakukan bagian kita, menerima bagian kita, mensyukuri bagian saudara-saudara, mengerjakan dan mengembangkan hal-hal kecil yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah, akan tiba saatnya Tuhan datang meminta pertanggungjawaban kita. Oleh karena itu, mari kita saling membangun untuk setia melakukan bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, marilah jemaat bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan segala kehidupan kami, anak-anak kami yang melakukan kegiatan, aktivitas, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, ketika sekolah, ketika studi kuliah, ketika bergumul dalam pekerjaan jodoh dan keluarga, Tuhan lingkupi anugerah dan kekuatan. Kami mohon berkat bagi kami orang tua yang saat ini tetap tekun bekerja, para adiuswa, para orang tua, para lansia, Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, pekabaran Injil di penjuru bumi Tuhan berkati. Berkati sekolah Kristen di sekitar kami, gereja kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Masa kampanye, baik pilkada, pilihan gubernur, pilihan presiden, legislatif, Tuhan berkati sehingga masa-masa kampanye dan pilihan di bulan Februari nanti dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami saat ini mengaturkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan dasar 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita haturkan persembahan kita dengan iringan pujian. Hidup kita yang benar
bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti sekarang ini, sebab daripada-Mu segala-galanya dan semuanya kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita melantunkan nyanyian pengutusan, mari kita menyanyikan kidung jemaat. Selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.